Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Yang sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan pertama, yaitu tentang pengertian berita, ciri berita, maupun unsur berita. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan pada teks berita. Struktur teks berita dibagi menjadi 4 struktur. Yang pertama ada kepala berita atau judul berita. Yang kedua ada teras berita. Yang ketiga ada tubuh berita. Yang keempat ada ekor berita atau kaki berita. Struktur yang pertama yaitu kepala berita atau judul berita. Judul berita yang merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan dari berita. Di sini Bu Guru memberikan contoh yang berjudul "Ini Dimas tetap semangat sekolah sendirian karena tak punya smartphone". Ini Bu Guru ambil dari detik.com, yaitu berita online. Yang kedua itu ada teras berita. Teras berita merupakan satu paragraf atau bisa lebih dari satu paragraf yang memuat tentang inti sari berita yang paling menarik. Dalam teras berita ini kita dapat melihat beberapa poin penting dari unsur adik Simba, yang yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Coba dilihat di contoh berita yang tertera di sini. Misal siapa? Siapa yang diberitakan dalam berita tersebut? Di sini siapa menanyakan tentang orang. Nah, di sini ada Dimas Ibnu Alias, yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Rembang. Contohnya seperti itu. Ada lagi misal di situ diperlihatkan di mana di SMP Negeri 1 Rembang. Nah, contohnya seperti itu. Kita lanjut di struktur yang ketiga, yaitu tubuh berita. Tubuh berita merupakan bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur dari adik Simba atau bisa penjelasan lebih lanjut dari teras berita. Struktur yang terakhir yaitu ekor berita atau kaki berita. Bagian penutup yang merupakan simpulan atau penegasan ulang dari berita dari awal sampai akhir. Di sini dijelaskan tadi judulnya adalah Dimas. Judulnya di sini, ini Dimas tetap semangat sekolah sendirian karena tak punya smartphone. Kita ke ekor berita. Nah, bagian penutup atau simpulan dari penjelasan tadi, setelah ditelusuri pihak sekolah, ternyata cukup banyak siswa yang senasib dengan Dimas. Jadi, tidak hanya Dimas saja setelah ditelusuri atau dicek. Karena itu, pihak sekolah sengaja membuat kebijakan khusus bagi siswa yang tak memiliki gawai untuk belajar offline di sekolah. Nah, itulah struktur berita. Ada 4, yaitu kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kebahasaan teks berita. Di sini disampaikan yang pertama, kebahasaan menggunakan bahasa bersifat standar atau baku atau formal. Pada teks berita, bahasa yang bersifat populer atau suatu kedaerahan akan dihindari karena nantinya teks berita ini dapat dibaca oleh semua orang. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung biasanya diujarkan langsung dari orang yang mengucapkan dan biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Di sini dilihatkan tanda petik 2, tentu saja dengan protokol ketat seperti cek suhu badan, pelindung wajah,
masker, dan lainnya. Kami sudah inventarisasi ada beberapa siswa yang memang tidak memiliki fasilitas daring. Nanti mereka akan kami bantu belajar offline, ujar Isti. Jadi yang mengucapkan adalah Isti. Ketiga, penggunaan konjungsi penerang yaitu kata bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kalimat langsungnya ada di sini. Nah, ini merupakan kalimat tidak langsungnya. Isti mengatakan bahwa Isti mengatakan setelah dilakukan inventarisasi ada beberapa siswa yang memang tidak memiliki fasilitas daring, maka guru akan membantu belajar offline. Tentu saja dengan protokol ketat seperti cek suhu badan, pelindung wajah, masker, dan lainnya. Jadi masih sama penjelasannya, hanya saja ada pengubahan bentuk. Selanjutnya, yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil dari pemikiran. Misalnya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, atau berkesimpulan. Misalnya, setelah ditelusuri itu kan merupakan kata kerja hasil dari pemikiran, ditelusuri. Pihak sekolah ternyata cukup banyak siswa yang senasib dengan Dimas di SMP Negeri 1 Rembang. Kata ditelusuri merupakan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan hasil suatu pemikiran. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan unsur di mana, atau sebagai kata yang menjelaskan waktu suatu peristiwa itu terjadi. Misalnya seperti hari-hari sebelum pandemi virus corona atau COVID-19. Dimas Ibnu alias siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Rembang tiba di sekolah dengan diantar ibunya, seperti hari-hari sebelumnya. Nah, ini merupakan fungsi keterangan waktu. Atau bisa lain 3 hari yang lalu. Jadi menyebutkan suatu keterangan waktu. Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Misalnya, ia datang diantar ibunya naik sepeda motor. Setelah itu, ditinggal lantaran ibunya bekerja sebagai karyawan pengeringan ikan. Setelah merupakan konjungsi temporal atau penjumlahan. Ya, mungkin itu saja yang bisa guru sampaikan mengenai struktur dan kebahasaan. PPT ini atau video ini hanya membantu kamu untuk memahami secara ringkas. Untuk lebih jelasnya, silahkan dibuka LKS maupun buku paket kalian ada di halaman yang sudah tertera di LKS maupun paketmu. Silakan dipelajari, silakan dibuka, silakan dirangkum, dan jangan lupa selalu belajar setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.